Tuh kan, bener nggak omongan si Mbah? Segitu gedenya troll nyaris bikin mereka modar loh. Dan sesampainya di markas pemerintahan, Tobias malah dimaki-maki karena menganggap dan mengada-ngada kalau makhluk itu adalah troll. Lalu tanpa pikir panjang, Ibu Perdana Menteri pun menyuruh semua angkatan bersenjata untuk bergerak secepat mungkin menuju ke TKP. Sekompi bala tentara serta puluhan tank dan kendaraan bersenjata sudah berada di sana. Setelah cukup lama bersiap dan berjaga di sana, walaupun kurangnya tegukan kopi, tiba-tiba dari kejauhan di balik hutan, troll muncul dan mendekat ke arah pasukan. Saat itu pun juga jenderal memerintahkan bala tentara untuk menyerang. Belasan tembakan basoka serta meriam dari tank sama sekali tak membuat troll tumbang. Justru semakin banyak serangan yang diluncurkan akan semakin membuatnya marah. Dan inilah pembantaian yang terjadi. Rasain lu. Karena tak ada perlawanan yang berarti, Tobias dengan nekatnya mendekati troll dan mengajaknya kompromi. Buset dah ini si Abah, selon bener. Namun hal itu sepertinya membuahkan hasil. Troll nampak sedikit mengerti akan isyarat dan perkataan si Abah yang meluluhkan hati dari sesosok batu dan tanah tersebut. GG juga nih si Abah. Tapi dari sisi lain, salah satu tank yang masih selamat lanjut menembakkan sisa-sisa pelurunya yang mengakibatkan amarah troll kembali berkobar dan inilah yang terjadi. Kalau Mimin lihat sih, itu si Abah nggak sengaja kedepak kakinya troll sob. Lagian, siapa suruh deket-deket bah. Sebelum meninggoy, si Abah sempat mengeluarkan pesan terakhirnya, yaitu istana kerajaan. Anehnya, setelah meninggoynya Abah, si troll seketika pergi begitu saja. Keesokan paginya, Nora yang kurang tidur gegara mikirin kalimat terakhir ayahnya mendapati kabar dari Kapten Chris tentang laporan jejak troll yang berhenti di sebuah lembah dan serangan udara akan diluncurkan hari ini. Meskipun di cerita dongeng troll takut akan sinar, itu tidak bisa menjamin. Oleh karena itu, Nora mengecek buku peninggalan ayahnya tentang asal-usul troll. Di dalam buku tersebut, terlihat gambar batu besar di depan gereja. Dan Nora pun beranggapan, mungkin troll benci akan hal yang berbau kristenisasi. Akhirnya, Nora berasumsi pada para pejabat bahwa troll itu takut dengan bunyi lonceng. Overtro. Fiksjon. I gamle sagn finner vi beskrivelsen av. Awalnya para pejabat menertawakan argumen Nora dan menghiraukannya. Namun Kapten Chris sebagai komando tertinggi pasukan membenarkan Nora. Jika penyerangan bertubi kemarin tidak mempan sama sekali terhadap troll, apalagi sekarang mau menyerangnya lagi lewat udara. Ya sudahlah, karena Chris berpikiran sama kayak Nora, jenderal pun menyetujui strategi dari Nora tersebut. Statsminister, Tidemann har kommet med et radikalt forslag. Di lain tempat, wisatawan dan warga lokal lagi healing asik enjoy nih. Suasana yang awalnya ceria mendadak horor ketika getaran demi getaran terjadi semakin kencang di sana. Dan benar saja, hal itu disebabkan oleh sosok troll yang otomatis membuat panik kalang kabut para pengunjung. Untungnya, sebelum ada jatuh korban, pasukan helikopter yang membawa lonceng besar telah sampai di sana. Dan mereka coba ngelilingin troll dengan dentuman bunyi lonceng yang cukup mengganggu di telinga troll.
Namun usaha tersebut tak bertahan lama karena troll kembali pulih dan mengamuk serta membantai 3 helikopter pasukan. Akibat keganasan troll barusan, bocil yang sedari tadi hanya terdiam di bawah sana nyaris tertimpa helikopter yang anehnya. Seketika troll sendirilah yang menyelamatkan bocil tersebut. Setelah peristiwa itu, hanya 1 helikopter yang ditumpangi Chris, Andreas, dan Norah lah yang berhasil selamat. Lalu troll pun kembali melangkahkan kakinya. Dan berita tentang makhluk raksasa itu sudah menyebar luas ke seluruh dunia. Masyarakat pun semakin kalang kabut karena troll diketahui menuju ke pusat kota Oslo, ibu kota Norwegia. Setelah Norah melaporkan pada Perdana Menteri bahwa lonceng itu berdampak pada troll, namun karena ancamannya semakin berdampak pada warga, ibu negara ini pun bertindak cepat untuk melanjutkan penyerangan pada troll dengan cara mengaktifkan sebuah senjata rancangan khusus negara yang telah lama tersimpan. Usut punya usut, satu senjata itu apabila meledak bisa berdampak kerusakan yang sangat besar. Maka dari itu, ibu negara menghimbau pada semua warga di kota Oslo untuk segera hijrah dan mengosongkan kota hari ini juga. Sedangkan Norah yang tak terima tindakan tersebut cuma bisa pasrah dan mulai saat ini Norah tidak mau lagi ikut serta dalam rencana tersebut. Nora? Di saat pembahasan strategi paling mematikan ini berlangsung, Andreas sebagai asisten sekaligus juru bicara Perdana Menteri sempat menolak rencana itu. Dan ia bermaksud ingin meyakinkan para pejabat agar mengikuti cara Norah yang berikutnya. Namun apalah daya 1 banding 10 orang lebih, suara Andreas pun ditolak mentah-mentah. Akibat hal tersebut, Andreas pun mengundurkan diri dari pemerintahan ini dan dia langsung menyusul Norah yang saat itu belum pergi. Dan mulai sekarang, Andreas bersedia menemani Norah untuk melanjutkan perjuangannya melawan troll. Nora! Jeg tar det på her. Hva driver du med? Di tengah kemacetan kota karena warga yang serempak mudik, Norah sempat membaca buku troll ayahnya yang dimana tertuliskan kata sinding. Entah apa maksud dari kata tersebut, Norah pun cuma bisa bingung memikirkannya. Namun tak lama berpikir, Andreas pun teringat oleh salah satu nama seorang pejabat senior di istana kerajaan, yaitu Richard Sinding. Jika digabungkan kata sinding dengan ucapan terakhir ayah yaitu istana kerajaan, itu cukup masuk akal loh sob. Sangat-sangat berhubungan. Tak perlu pikir panjang, mereka pun langsung putar balik menuju istana kerajaan di tengah kemacetan kota.